Saat itu pamit sama orang tua, pamit ke ibu, kok ibu berat banget waktu itu. Malam hari itu gak bisa tidur tuh. Malam ditelepon ternyata ibu masuk rumah sakit. Ternyata besok pagi ibu meninggal. Gitu. Di saat itu. Mulai dari situ selesai, terus dan ternyata produser itu bohongin. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih di Daniel Tetangga Kamu dan bersama tetangga kita Tantri Kotak dan Arda Naf. Nah, sebelum kita lanjut gue pengen bilang dulu nih ke kalian semua. Kalau misalnya mungkin kalian lagi macet-macetan di jalan atau mungkin lagi olahraga dan gak sempet buka YouTube untuk nonton secara visualnya. Jangan khawatir karena ada versi audionya aja. Jadi kita udah ada di semua digital platform podcast. Search aja Daniel Tetangga Kamu dan mungkin kalian bisa jadikan ini sebagai ritual harian kalian. Alright? Langsung lanjut nih guys. Nah, lu pernah takut gak sih men? Maksudnya bahwa rockstar itu hidup dengan sekitarnya soal narkoba dan minuman keras misalnya. Banyak party dan kayak kesannya semuanya bebas, lepas gitu. Sementara lu saat itu ya mulai mempunyai hubungan yang lebih dekat lagi gitu sama dia. Pernah ada ketakutan itu gak sih? Kayak men, kalau misalnya ternyata di depan gue dia baik-baik aja tapi ternyata di belakang dia. Jelas lah, pastilah. Ya kan? Pasti ketakutan itu ada. Manusia itu kan memang lebih banyak di kerangka pikiran itu pasti waspada dulu. Memang kita kan curigaan dulu. Ya memang ditakdirkan buat survive kita kan gitu. Jadi oh iya ya apa nih gitu. Cuman saat itu karena nggak ada tendensi apapun. Jadi kayak oke, setelah memang deket terus memang jadi kita intens banget hubungan. Telepon segala macam, dia cerita semuanya. Bahkan ternyata saat itu dia tuh udah punya pacar sebetulnya. Oh. Oke. Tapi gitu. tetap intensnya sama lu ya? Baru tahu saat itu. Akhirnya putus. Saat itu putus terus kita jadian. Nah, dari jadian itu justru sebenarnya memang mengenal dia lebih dekat lagi tuh banyak banget hantemannya gitu. Apalagi ya kalau pas lagi di Jakarta ngikut dia gitu kan, ngerasa dia habis manggung, terus capek di belakang, terus ngobrol sama dia di gulungan kabel gitu. Ngobrol betapa kesepiannya dia, betapa akunya juga ketidakpercayaan dirinya gitu kan. Gitu. Jadi ini salah gak ya? Dari di situ nih. Jadi mengesampingkan namanya kita saling sayang padahal wah gimana ya kita ini bener gak ya? Kok kita jadian ya gitu? Orang yang pantas gak sih aku gitu. Lebih ke situ di situ. Tapi ketakutan itu akhirnya luntur ketika Tantri pun membuka gerbang untuk ayo main ke rumah yuk. Ketemu dengan papa mamahnya. Oh wow. Terus kenal keluarganya, kenal teman-temannya. Jadi akhirnya. Dan ternyata keluarga baik-baik gitu misalnya. Iya jadi ya gak ada masalah dari situ oke, gitu. Gak ada masalah. Jadi lebih bukan ke hal lain, itu lebih ke kita sendiri. Gitu. Kalau hal lain mungkin faktornya kalau yang penting dianya dulu. Kalau yang lain, aku lihat bahwa Tantri itu punya pendirian yang kuat. Jadi kalau udah punya tujuan gitu, aku mau umrohin orang tuaku, ya sudah dia bener-bener fokus ke situ. Jadi dia kuat banget gitu. Aku pengen ini beli apa, aku pengen punya rumah bisa, gitu. Kuat di situnya. Gitu. That's good. Lu tadi sempat ngomong kalau misalnya sebelum ketemu Tantri itu saat terendah lu gitu misalnya, like atau lu lagi ditinggalin teman, ditinggalin semua. What happened kalau misalnya kita boleh tahu? Titik terendah sih sebenarnya bukan saat itu, justru sebenarnya sudah pacaran sih. Oh gitu. Udah pacaran, ngerasa bahwa aku sama Tantri kayaknya nggak cocok deh gitu. Gitu. Makanya kan aku kalau sering posting di Instagram segala macam memang untuk menyemangati orang-orang bahwa laki-laki itu biasanya merasa bahwa bukan minder sebenarnya tapi kayak bisa dibilang minder bisa nggak ya membahagiakan padahal dia rasa sayangnya lebih besar tapi bisa nggak ya menghidupi gitu lebih kayak gimana sorry boleh dijelasin nggak lebih detail lagi? Jadi insecure itu tadi gitu. Okay. Saking besar rasa sayang gitu. Gimana yang mempersembahkan takut mengecewakan gitu. Seorang Tantri bagaimana ya? Padahal justru yang dia cari bukan itu gitu. Makanya banyak mungkin rockstar yang akan kekeringan gitu. Banyak orang yang harus sudah di atas karena tujuan di atas itu nggak ada tujuan lain selain jatuh. Gitu. Wow. Jadi
saat itu titik terendah saat itu adalah kita putus nggak ya. Dan saat itu lagi enak kan kalau zaman sekarang orang ngirim demo udah tinggal posting di YouTube, di Instagram semuanya produser bisa lengket gitu. Zaman dulu kita pun ngalamin pasti, apalagi aku ke produser satu, ke sana ke sini, semua produser semua aku masukin lagu demo yang bikin sendiri di Madiun. Saat itu posisi ada satu produser yang nyangkut. Saat itu aku lagi rumah di Madiun tuh berantakannya luar biasa. Lagi berantakan luar biasa, kakak sakit, orang tua ekonomi gak cukup gitu-gitulah. Sampai apapun gitu, aku jual batik, jual apapun apa yang bisa dijual untuk bisa makan gitu. Dan dia gak malu untuk itu. Dan dia menyambut untuk, ini pacarku loh Arda. Gitu. Itu yang malah justru merasa bahwa dikuatkan iya, tapi dalam waktu yang bersamaan lemah. Gitu. Nah dari situ oke deh, kirim demo ke salah satu itu produser, terus pamit itu ke orang tua bilang, "Mah aku mau ke Jakarta, ini ada produser yang ini kayaknya selesai nih aku. Habis ini aku mau bener-bener kerja gitu." Maksudnya udah kerja? Ini kerja nih bener nih gitu, karena produser itu dia proof lah. Oh iya. Oke, setelah diterima. Berapa produser? Wow, udah luar biasa, udah di Jakarta udah sampai keliling-keliling gitu. Akhirnya ke Jakarta tuh. Saat itu pamit sama orang tua, pamit ke ibu. Kok ibu berat banget waktu itu, berat banget waktu itu untuk berangkat. Ya udah berangkat nggak apa-apa. Gitu. Saat itu langsung nggak ngerti kenapa tiba-tiba ngambil air di kamar mandi, terus nyuci kakinya, terus minum. Nggak ada yang nuntun, serius itu, benar kejadian. Terus ibu sempat marah, terus ya udah nggak apa-apa, berangkat direstui. Nemuin dia, besok aku mau ketemu produser, doain ya. Saat itu dia berangkat ke Bali Soundrenalin waktu itu, sama Slank dia perform nyanyi. Aku pertama kali nih sama Slank, selamat ya gitu. Besok aku ketemu produser, doain ya, iya. Malam hari itu aku nggak bisa tidur tuh, nggak bisa tidur, kenapa gitu. Besok pagi malam ditelepon, ternyata ibu masuk rumah sakit. Ternyata besok pagi ibu meninggal. Gitu. Di saat itu SMS semuanya isinya banyak banget. Kejadian ya. Biasanya nggak pernah membayangkan kejadian bahwa orang tua ku meninggal gitu. Saat itu dia di Bali. Mulai dari situ selesai, terus aku ngerasa bahwa, dan ternyata produser itu bohongin. Jadi bayangin nggak? Ninggalin orang tua yang lagi mau ke rumah sakit demi membayar bisa ketemu produser. Tapi ternyata zong. Akhirnya pulang ke Madiun lagi, nggak mau musik lagi deh, alergi deh, nggak apa-apa. Gitu. Bahkan sama dia, jadi ngerasa bahwa enggak, kamu cari aja yang lain mungkin. Dia ngerasa putusin Tantri juga. Tapi hubungan kita jadi nggak baik, karena akunya lebih banyak sedihnya. Lu sedangkan dia minder, lu udah kayak ngerasa nggak layak. Ngerasa bahwa dia orang baik mungkin, tapi belum tentu baik buat aku. Jadi oke deh, nggak apa-apa. Sampai pada akhirnya Bude itu umroh. Arda mau titip apa doa? Itu 10 hari setelah meninggal, 1 bulan setelah meninggal ibu. Dan saat itu lagi di kosan di Solo. Itu aja numpang di kosan Solo. Numpang, motor bocor segala macem. Itu nggak ada yang nolong sama sekali. Nggak, buat tambal ban aja nggak ada duit saat itu. Di Solo itu. Tiba-tiba pas nyampe kos, Bude itu telepon, aku mau umroh katanya. Mau titip doa apa? Oh terserah Bude, gak apa-apa, doain apa aja yang penting Arda bisa hidup. Oh gak boleh doa gitu katanya, kata Bude. Gak boleh doa gitu. Gak ada yang gak mungkin kok, doa apa? Ya udah Bude minta diangkat derajat aja. Telepon ditutup, seminggu kemudian Bude telepon lagi bilang, Arda doanya udah dipanjatkan. Ya, semoga terkabul ya. Tiba-tiba ada produser telepon. 1 jam setelah itu lah, enggak, telepon. Arda mau audisi Naf enggak? Hah, apa nih? Ini zong lagi nih. Ini vokalisnya Naf mau mengundurkan diri, bisa audisi enggak? Langsung berangkat ke Jakarta, audisi 2 hari, langsung tur 10 titik. Langsung berubah semuanya. Saat itu tahun-tahun lalu, jadi makanya pas di Solo itu 2000 berapa ya, pas berapa tahun tuh sebelum nikah, itu kan lewat jalan situ. Aku nangis gitu, terus anak-anak, ngapain nangis gitu.
Enggak, dia enggak ngerti tuh. Kenapa nangis? Baru konser, setelah konser baru ngomong sama teman-teman Naf. Kenapa lu nangis gitu? Enggak kejadian. Kok bisa ya waktu di jalan ini dulu pas motor bocor tuh enggak ada yang nolong gitu. Tapi kok bisa sekarang di tempat sini kok ada baliho Naf konser dan orang ngabisin duit 1 juta untuk bayar tiketnya. Itu. Jadi hidup tuh gila, emang nggak ngerti gitu. Itu titik terendah dan titik bangkitnya. Dan maksudnya Allah sendiri juga, padahal lu cuma minta dinaikkan derajatnya aja. Yeah. Tapi ini naiknya gila banget sih, kayak lebih dari apa yang lu bayangin gitu. Kadang dikejar, nggak dapet mau dikejar lagi nggak dapet dikejar lagi nggak dapet, begitu udahlah, malah dikasih kadang. Gitu. Makanya menjawab pertanyaan tadi, di mana Tuhan gitu. Akhirnya bisa menjawab sendiri dan diri sendiri yang menjawab. Ketika lo bisa melihat tanda-tandanya. Wow. Itu ternyata. Wow, that's good. Tadi kita udah ngomongin soal titik terendahnya Arda. Kalau misalnya lu sendiri sebenarnya ada gak sih titik terendah lu juga? Lagi. Lu siapa sih? Udah seru-seru ngebayangin gitu kan. Oke. Titik terendah, tantri. Kayak gue rendah mulu ya. Enggak ya. Kapan ya? Paling rendah itu ya pas lagi bokap kena stroke waktu itu. Jadi bokap kena stroke, terus gue waktu itu masih SMA, itu belum di kotak ya. Masih SMA, baru lulus SMA, terus dia harus pensiun dini karena pegawai swasta. Terus gue anak pertama, jadi di situ gue ngerasa hancur karena anak kelas 3 SMA baru lulus kan pengen banget kuliah kan. Iya. Yeah. Terus pegawai swasta itu udah pasti pensiun dini dengan uang pensiun yang memang ya segitu aja gitu untuk bertahan hidup. Yeah. Jadi kayak yang oke, terus gue harus ngapain gitu. Gue anak pertama, gak mungkin gue ngerong-ngerong duit bokap gue uang pensiunan untuk bisa nyokolahin gue gitu. Ya udah, gue masih punya adik, gue kayak langsung dituntut untuk dewasa sebelum usianya gitu, sebelum waktunya. Wow. Yang gue harus merelakan ego gue bareng-bareng sama teman-teman untuk bisa kuliah bareng-bareng saat itu. Yeah. Terus akhirnya ya udah deh, gue harus kerja nih. Gue harus kerja, gue SPG. Wow. Terus apapun deh yang penting gue jualan minuman waktu itu zaman dulu Pop Ice, boleh lah sebutnya Pop Ice. Terus di rumah minimal gue nggak minta uang jajan sama nyokap. Wow. Terus, nah dari situ ya udah berjalan kemudian beberapa tahun ya audisi Dreamland udah ya waktu itu masih di Aris, tapi pas udah di kotak tiba-tiba gue di Pinang itu di kotak. Di Pinang di kotak pas banget, Tantri kamu udah masuk kotak nih. Nah, statement pertama yang gue ucap itu adalah oke, kalau udah masuk kotak uang pertama itu untuk naikin haji deh. Udah di situ entah kenapa ya kayak mudah aja semua. Dari kan mungkin bagi sebagian orang berpikir kalau pengennya kan kendaraan untuk bisa jalan segala macam, untuk nyari uang segala macam. Terus kayak gue mikir gue bisa sih beli kendaraan secara cepat saat itu. Cuman mungkin kendaraan gue yang lebih memudahkan gue untuk bisa dapetin semua yang gue mau, pertama adalah hajiin mereka dulu. Gitu. Jadi kan mereka di sana mereka bisa minta banyak. Pikiran gue gitu kan. Dan ini doa dari orang tua gue sendiri nih. Pasti mustajab dong. Ya udah bener aja setelah gue naik hajiin mereka dalam waktu singkat Konel, gue juga heran duit gue dari mana gitu. Mereka 2 orang loh, gue harus bayarin 2 orang. Gue anak yang gue keluarga yang menengah ke bawah jatuhnya lah ya. Saat itu cuman main di dahsyat ya, acara-acara reguler gitu. Itu kayak berapa sih uangnya? Ya kan setiap gue dapet mesti gue kasih ke nyokap. Tapi nyokap update, nah ini udah dapat yang reguler kan berapa hari mah? 1 bulan. Bokap gue masih kena stroke kan. Jadi kok kasihan ya gitu dan harus diseret-seret. Gak mungkin banget nyokap gue sendirian. Upgrade mah ONH plus berapa? Gak mungkin, kamu gak punya uang. Bisa 1 bulan dong gue ngumpulin uang buat 2 orang ONH plus. Itu gue langsung, ini duit dari mana? Jadi kan emang dimudahkan semuanya. Gitu ya udah mereka berangkat, alhamdulillah diberikan kelancaran. Udah dari situ deh. Yang dia walaupun tetap ada up and down ya. Cuman apa yang gue pengen, gue minta tolong sama nyokap bokap gue, tolong doain ya mah apa gitu. Dapat. Gila tuh. Gila, itu keren banget Tan. Itu keren banget. Maksud gue kadang-kadang ya kita mikir ini duitnya dari mana dan lain-lain. Tapi sebenarnya pada akhirnya duitnya itu kan sebenarnya bukan untuk kita. Kita dari awal udah ngeset. Itu duit bukan untuk kita. Yang akan provide itu
Tuhan gitu. Jadi kita cuman nyalurin aja. Jadi pasti diadain sih kalau misalnya emang hatinya emang niatnya untuk orang lain gitu. Dan gue sebenarnya nih baru ngepelajarin sebuah prinsip bahwa ada sebuah prinsip lah. Jadi ini prinsip yang lumayan menarik dan sama persis apa yang lu ngomongin barusan gitu. Jadi kalau misalnya di Injil di Perjanjian Lama gitu ya, zaman-zamannya Nabi Musa gitu. Tuhan bilang ke Nabi Musa, pokoknya ketika lu ngedapetin uang atau kalau misalnya zaman dulu itu panen lah, lagi panen dan lain-lain. Itu awalnya yang panen pertama lo jangan lu makan, persembahin gitu kan, persembahin ke siapa gitu. Nanti gua yang atau misalnya dari lu berternak, anak pertama dari si ternak tersebut, apakah itu sapi, apakah itu domba, apakah itu kambing, itu dikasih buat Tuhan gitu, atau dikasih buat kalau misalnya ini mungkin foreigner atau anak-anak yatim piatu dan lain-lain kayak gitu ya. Pokoknya jangan lu makan sendiri. Dan itu butuh iman banget untuk ngelakuin hal tersebut, karena kita nggak tahu apakah si ternak ini setelah ini bisa ngelahirin lagi. Tapi itu benar-benar butuh iman untuk nunjukin, no Tuhan, gue percaya Tuhan yang akan menyediakan sehingga yang pertama ini gue persembahin kayak gitu misalnya. Dan lu lakuin sama bokap nyokap lu untuk naik haji. Actually gue jadi baru ngeh juga. Duit pertama kemenangan gue di MTV VJ itu semuanya total gue kasih ke bokap nyokap gue juga gitu. Ya, kan? You know what I mean? Like pada akhirnya ya benar sih doa mereka yang ngejaga kita sampai karir kita di detik sini gitu. Aing berinding gue. Iya kan? It makes sense now. Gue baru keinget lagi gara-gara lu ngomong ini gitu. Wow. Semua punya misi soalnya. Jadi aku percaya semua punya misi di hidup ini. Karena ya tadi itu sebenarnya kesimpulan adalah pasti orang-orang yang terpilih gitu. Semua orang punya kesempatan itu sebetulnya. Cuman yang paling susah adalah ibadah yang paling susah itu adalah sebenarnya pengorbanan itu tadi. Pengorbanan itu susah banget gitu. Itu kan ibaratnya mengorbankan untuk dia gak kuliah. Ya aku juga gak kuliah apa segala macam untuk apa, untuk tiba-tiba ngelunasin utang orang tua kayak gitu-gitu. Jadi semuanya akhirnya diberi lancar. Wow. Ada hal yang harus dibayar memang ternyata. That's amazing. Lu expect gak sih kalau misalnya suatu saat tantri itu bakal berhijab gitu? Enggak lah, enggak. Makanya kaget banget. Enggak lah. Kenceng. Lu kok jadi cerita? Bahkan dia tidak menyetujuinya, Daniel. Oh wow.